Halo, balik lagi sama gue Guru Fanaman channel Anime, dan ya balik lagi sama gue di anime news gitu cuy. Jadi ya pada video kali ini kita bakalan news lagi gitu ya. Anime ada 3 gitu ya, dan gue record tanggal 22 bulan 3 2023 gitu ya, yang makanya nanti gue taruh di bawah aja ya kan, tanggalan, karena di bagian bawah tampilan itu masih ada banyak banget space gitu cuy, jadi bakal gua taruh situ aja gitu ya. Sini ada dari solo leveling gitu ya, ada dari solo leveling, terus ada Mr. Villain Day Off yang ada update-nya, terus ada Seven Deadly Sins ya kan, Seven Deadly Sins. Nah, terakhir itu adalah solo leveling gitu ya, yang akan keluar di bulan 2024 gitu ya, yang udah keluar PV-nya gitu ya. Mungkin kita taruh dulu solo leveling terakhir karena ini bentuk PV gitu ya, dan bakal gue coba tonton gitu dulu gitu ya, karena gue skip gitu lah ya. Dan mudah-mudahan tidak copyright gitu, misal copyright di masa mendatang gitu ya, mudah-mudahan tidak langsung di take down gitu cuy, biar nanti bisa di blur gitu ya, karena nanti linknya gua taruh di deskripsi gitu ya, untuk semua linknya nih, link tweetnya sama link PV-nya gitu ya. Mungkin kita mulai dulu Mr. Villain Day Off yang baru aja keluar gitu ya. Visual teaser visualnya itu yang kurang lebih kayak gini, dan udah pernah keluar juga PV-nya, bukan PV sih, lebih ke announcement. Dan yang garap ini Shin A Animation nama Sinergi SP ya kan. Dan ini genrenya adalah komedi gitu ya, Mr. Villain Day Off, kayak judul aja, Villain Day Off gitu ya. Mr. Villain itu libur dulu ya, capek jadi villain cuy. Jadi ini Shin A Animation dia pernah yang garap yaitu Kakare Juzo Takagi-san, yang menurut gua seru banget ya kan, dan patut dikasih nilai 8 ya. Terus ada ini juga Kako no Lina Zuke gitu ya. Terus ada Jujo Takagi-san juga, dia nggarap banyak banget. Jujo Takagi-san yang Slay of Life model-modelnya, terus komedi ya kan, school. Jadi emang komedinya dia pernah nggarap anime model-model komedi gitu, yang komedi Slay of Life gitu lah ya kan, tahu sendiri ya kan komedi Takagi-san tuh kayak gimana ya kan. Dan ini SPN Animation juga, dia juga pernah apa namanya tuh barengan ngegarap itu yang namanya Hachi Nante ya, sama ini sama si Shin A Animation. Jadi ini bukan kolaborasi mereka yang pertama, jadi udah dua kalian di sini ya. Kalau kalian nih sama ya, Kako no Lizanuke juga dia bareng Shin A Animation juga gitu ya. Di sini dia untuk anime komedinya Nishaldi ini kebanyakan gue belum nonton sih ya, garapan dia ya. Jadi gue gak tahu ini gimana, ini kayaknya komedi kah bukan. Oh, ini komedi. Jadi dia untuk komedi juga dia pernah nggarap ya, jadinya harusnya oke aja, masuk aja jokesnya ya kan. Dan ini juga source dari manga juga, dan mudah-mudahan apa yang tertera di manga gitu ya, itu bisa dianimasiin dengan bagus, karena ada beberapa anime itu yang manganya bagus banget, tapi giliran dia bikin diadaptasi jadi animenya ya kan, jadi animasi itu kayaknya tuh rada kurang gitu ya. Yang tadinya di manga tuh wah ini kayak epic banget gitu ya, terus dianimasin kok kayak agak kurang ya, karena satu dan lain hal. Karena emang misalnya apa sih, belum tuh yang di manga tuh epic, pas di animation tuh kalau emang pure gitu aja itu kurang epic gitu ya. Kadang ada yang kayak gitu, jadi emang perlu apa namanya tuh ya, lebih ke improvisasi gitu ya kan, biar epika tuh dapat gitu ya. Dan dan epika dapat, jadi emang kayak gitu ya. Tapi ada yang sama kayak bang kayak manga, nggak diimprovisasi segala apa, tapi epika tetap dapat ya kan. Tapi ada beberapa kasus juga yang persis plak-plakan kayak manganya kayak gitu, tapi ada yang kurang dapat epicnya, karena emang ada beberapa faktor lainnya gitu yang agak kurang di sini, agak kurang di sini, jadinya kayak nggak dapet ceritanya, jadi epicnya kurang dapet ya kan. Yang motong tuh kurang, yang ada yang kepotongnya tuh kayak kurang bagus gitu ya, yang bagian kepotongnya gitu ya, jadinya nggak bagus gitu, jadinya epicnya nggak bagus segala macem
dan jadinya rada fail karena di manga kayaknya keren banget pas dianimasin itu kurang oke gitu ya. Ada beberapa anime yang kayak gitu ya kan. Selanjutnya itu ada dari Seven Deadly Sin ya kan. Di sini dia ngeluarin teaser terbarunya lagi ya, visual teaser terbarunya ya kan. Dan di sini dan sama kayak ini Mr. Villain Day Off, dan dia juga ngumumin debutnya di 2023, kemungkinan di akhir tahun ya. Seven Deadly Sin kalau menurut gua, kalau baru sekarang tuh baru main debut 2023, bisa aja nanti keluarnya tuh di akhir musim bisa jadi gitu ya, atau di bulan-bulan November mungkin gitu ya, bisa jadi di bulan-bulan November gitu ya. Ya mungkin mungkin di summer ya, kemungkinan sih akhir tahun gitu ya. Mungkin antara Oktober Novemberan kayak kali ya biasanya sih, akhir-akhir tahun gitu ya, model-model kayak gini yang baru ngumumin debutnya doang. Dan ini visualnya ya kayak gini. Gua jujurnya belum pernah ngikutin Seven Deadly Sin sama sekali. Gue jarang nonton klip-klipnya juga, jadi cuman sedikit doang kan nonton klip-klipnya. Tapi dari visualnya sih kayaknya sama kayak yang season sebelumnya gitu ya. Ini sama kayak gue ngeliat Seven Deadly Sins gitu ya, nggak nonton yang lain gitu ya. Jadi kemudian itu ya kan, karena gue juga jarang nonton, nggak pernah nonton Seven Deadly Sins ya, gue belum ikutin. Kalian bisa komen di bawah menurut kalian gimana nih visual kayak gini. Kalian excited apa enggak gitu ya dengar Seven Deadly Sins ini gitu ya. Series terbarunya itu yang bakal keluar 2023, kalian bisa komen di bawah. Dan yang terakhir itu ada dari Solo Leveling itu yang keluar PV terbarunya dan debutnya di winter itu sini. Winter debut gitu ya, masih belum tahu winter debut 2024 gitu ya. Dan ini yang garap satu ini A1 Picture dan source-nya digital manhwa gitu ya. Ini gue pernah ngeliat sedikit Solo Leveling ya kan, di digital di ya manganya ya, digital manhwa di di chapter awal ya kan. Itu seru banget gitu ya. Dan ini banyak banget orang yang nungguin ini anime ya. Ini Solo Leveling dijadiin anime itu udah nunggu lama banget gitu ya. Dan sekarang udah keluar PV-nya ya kan, dan bakal keluar 2024. Ini orang-orang pasti excited banget gitu ya ngelihat PV-nya gitu ya. Nah, yang dari segi visual sejauh ini menurut gua oke-oke aja gitu ya, oke-oke aja buat keluar 2024. Dan kalau gua gitu dari visualnya nggak ada apa namanya tuh, nggak ada yang gua keluhin. Gua kayak nonton kayak anime-anime yang lain gitu ya, karena ini emang actionnya, jadi emang harusnya nanti bakal lebih mulus ya, nggak kaku klub gitu ya. Kalaupun nggak semulus beberapa anime yang emang mulus banget animasinya gitu cuy ya. Gue malah battle scene nah. Oke, belum 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 ada ini dia belum OP banget ceritanya ya. Oke. Kalau emang ngomongin soal leveling dari segi cerita, emang nggak perlu diragukan. Backsound di PV ini ada backsoundnya nggak perlu diragukan. Ini keren banget backsoundnya gitu ya. Dan dia selama 41 detik ini kurang lebih nyeritain kayak sinopsisnya awal-awal di awal cerita gitu ya, dimana sih karakter utamanya masuk yang emang kayak biasa gitu ya, nunjukin dia tuh kayak orang-orang biasa gitu, yang maksudnya nggak OP banget. Dan dia masuk sendirian yang kayak emang penampilan tuh emang dibikin kayak emang kayak cupu aja gitu, cupu kayak nggak jago, nggak pernah masuk dungeon gini. Sebutnya kita dungeon aja ya biar gampang, biar kayak anime isekai kayak biasanya gitu ya. Kayak masuk dungeon, nggak pernah masuk dungeon segala macam, cuma kayak hoodie doang masuk ya, dan bawa satu pedang ya kan. Dan nggak ada apa namanya tuh, nggak ada persiapan sama sekali gitu ya. Dan ini mengingatkan gue dengan Hajime ya dari anime Arifureta, salah satu anime favorit gue
Di awal-awal gua kenapa gua suka sama Rivoleta itu karena emang zero to hero aja, zero to hero, dan karakter si Hajime emang dibentuk karena emang sebuah pengkhianatan dari salah satu murid kelasnya gitu ya, dari murid kelasnya segala macem, jatuh ke dungeon paling bawah ya, terus dia ada keinginan kuat dan berubah. Dan itu yang buat karakter Hajime itu hidup banget menurut gua. Dan ini kayaknya bakal diterapin juga dengan solo leveling gitu ya karakternya. Yang kalau dari PvP pertama tuh bakal kayak gitu gitu ya di sini, tapi kita belum ngeliat dia pas mode OP-nya, pas mode udah OP. Nah, ini gua asumsikan ini dengan mata yang biru udah masuk ke mode OP-nya dia ya. Nah, ini dia mode OP-nya dia gitu ya, ketika udah jadi pro player gitu ya. Nah, next winter ya. Jadi emang kurang lebih kita nggak kasih lihat itu apa namanya, judul apa kok judul sih, nggak dikasih lihat battle scene-nya lebih jauh lagi ya kan, cuman kayak gitu, cuman nunjukin kayak awal-awal sinopsisnya gitu ya, yang nunjukin emang tujuan video ini, PV ini dibuat karena emang selain buat ngasih tahu nanti over solo leveling, tapi juga mobil salah satu karakter yang ngasih tahu karakternya dari solo leveling ya, karakter utamanya MC-nya yang di solo leveling itu yang paling apa namanya tuh, selain ceritanya itu tuh apa namanya, MC-nya yang paling core-nya gitu ya, menurut gua core-nya itu si MC-nya ya gitu, yang uh, dari awal yang kayak cupu banget ya, terus tiba-tiba jadi emang pro player gitu ya, dibilang OP juga kayaknya sih dia nggak terlalu OP, cuman dia emang karena setelah melewati banyak masalah sendiri itu ya, masalah sendiri gitu ya, terus kayak jadi pro playernya banget gitu ya. Hajime kan kayak gitu ya, dibilang OP juga tidak gitu ya, di beberapa scene dia emang ada pengalaman aja gitu ya, nggak OP-nya tuh maksud gue nggak kayak OP banget kayak Ano Saitama jadi OP-nya nggak OP banget kayak gitulah ya, biasa. Dan ini harusnya bisa dapat rating 8 lebih gitu ya, ini harusnya bisa banget dapat rating 8 lebih. Ini mudah-mudahan A1 Picture gitu ya sukses ya ngegarap anime ini. Orang-orang ekspektasinya gede banget sama anime ini, jadi bawa beban tersendiri buat studionya gitu ya, karena hype-nya dari solo leveling aja udah gede banget ya di digital manwanya, apalagi dijadiin anime gitu. Jadi emang itunya pressure-nya, punya pressure tersendiri lah ya buat studionya gitu ya, karena sukses banget ya si di digital manwanya itu, dia sukses banget gitu ya, dan harapan orang tinggi banget ini sama solo leveling ya kan. Jadi kayaknya sih bakal dapat rating 8 plus gitu ya, kok kita lihat dari PV pertama, teaser pertamanya gitu ya, ini bakal dapat 8 plus ya kan dari rating animenya ya kan. Mudah-mudahan bisa jadi bisa lebih tinggi ya kan, atau lebih rendah. Kalau lebih rendah dari 8 plus berarti bisa sampai 7 gitu ya, cuman 7, cuman bagi 6 nyampe 6 ya, masih bermain di angka-angka 7 ya, 7, lebih 7, berapa gitu ya, nggak nyentuh 8, berarti emang ada yang sedikit fail aja. Tapi kalau nggak dari source-nya itu, ini anime bisa banget dapat 8 plus ya. Kita lihat, tunggu aja ya kan untuk next infonya. Winter katanya bakal keluar winter 2024, jadi emang next tahun gitu ya, masih lama banget gitu ya, masih lama banget ya kan, lama banget. Kita tungguin aja gitu ya, apa namanya tuh, kita tungguin aja ya untuk next update nya. Jadi mungkin itu aja, sekian dari gua, goodbye, dadah.